Selamat datang di kelas matematika bersama saya Maya. Kali ini kita akan membahas tentang perkalian perpangkatan. Nah, sebelum membahas materi ini, saya akan ingatkan kembali tentang materi di video sebelumnya. Oke, di sini kita akan flashback ke video sebelumnya bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Ingat, perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum perpangkatan yang kita pelajari kemarin adalah A pangkat N. Artinya, A-nya dikalikan sebanyak N. Dengan N adalah bilangan bulat positif. Oke, contoh perpangkatan 3 seperti di bawah ini. Oke. Ingat, perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Artinya, 3-nya ada sebanyak 5 kali. Sehingga apabila kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan menjadi 3 pangkat 5. Karena 3-nya ada sebanyak 5 kali. Oke. Kita ketahui bahwa 3 pangkat 5 itu artinya 3 adalah sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 adalah sebagai pangkat atau eksponen. Jadi perlu diketahui di sini dan diingatkan bahwa 3 sebagai bilangan pokok, sedangkan 5 sebagai eksponen. Oke, next kita langsung ke materi inti. Nah, di sini pada perkalian perpangkatan ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Ingat, mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Sifat perkalian yang berlaku dalam perpangkatan perkalian ini adalah jika A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M tambah N. Sehingga pangkatnya dijumlahkan, ya. Ingat, apabila A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi pangkatnya yang dijumlahkan. Apabila bilangan pokoknya sama, maka bentuknya perkalian, maka pangkatnya cukup dijumlah. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, maka pangkatnya yang kita jumlahkan. 2 ditambah 3, maka 3 hasilnya 3 pangkat 5, karena 2 tambah 3 hasilnya 5. Hanya seperti itu, mudah kan? Oke, next kita ke slide berikutnya. Contoh, sederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan berikut ini. Yang A, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Nah, di sini basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 4. Maka kita jumlahkan pangkatnya saja. Jadi apabila basisnya sama dan bentuknya perkalian, maka pangkatnya dijumlah. 4 pangkat 3 ditambah 2. 3 tambah 2, 5. Sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 5. Oke, kalau bilangan basisnya bentuknya negatif bagaimana? Contoh di bagian B. Min 4 pangkat 2 dikali min 4 pangkat 3. Bagaimana cara mendapatkan pangkatnya? Sama saja. Di sini yang kita jumlahkan adalah pangkatnya, bukan basisnya. Jadi basisnya tidak pengaruh ya. Jadi min 4 pangkat 2 dikali min 4 pangkat 3, maka pangkatnya 2 ditambah 3. 2 tambah 3 itu 5. Jadi hasilnya min 4 pangkat 5. Oke, dari tadi kita bahas angka, bagaimana kalau dalam bentuk huruf? Di sini contoh C, M pangkat 3 dikali M pangkat 5. Maka pangkatnya saja yang kita jumlahkan. M pangkat 3 tambah 5. 3 tambah 5 hasilnya adalah 8, maka M pangkat 8. Oke, paham ya? Jika ada pertanyaan, Bu, bagaimana kalau bilangan pokoknya berbeda? Misal, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Apakah bisa dioperasikan pangkatnya, bisa dijumlahkan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak bisa karena basisnya berbeda atau bilangan pokoknya berbeda ya. Oke, next.
Poin kedua yang akan kita bahas adalah memangkatkan suatu perpangkatan. Di sini sifat pemangkatan pada perpangkatan adalah A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Maka hasilnya adalah perkalian dari M dikali N. Jadi A pangkat M kali N. Nah, apabila bertemu pangkat seperti ini, ya, maka pangkatnya cukup dikalikan. Contoh, 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3. Maka yang dikalikan hanya pangkatnya. Jadi, 2 dikali 3. Hasilnya 3 pangkat 6. Karena 2 kali 3 hasilnya 6. Paham ya? Next ke contoh. Di sini lebih ke konsep biar kalian paham contoh ini. Mengapa pangkatnya perlu dikalikan. Ya, ini cara yang lebih untuk memahami ya. Sederhanakan operasi pemangkatan pada perpangkatan berikut ini. 4 pangkat 3 tutup kurung pangkat 2. Kalau mau cara praktis pakai rumus tadi, bisa, maka 3 dikali 2 itu 4 pangkat 6. Ya. Nah, ini cara mempelajari kenapa konsepnya bisa pangkatnya dikalikan. Nah, di sini 4 pangkat 3, di luarnya pangkat 2. Ya, jadi 4 pangkat 3-nya artinya ada sebanyak 2 kali karena tutup kurung pangkat 2. Artinya 4 pangkat 3-nya ada sebanyak 2 kali. Nah, maka 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Karena basisnya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. 3 tambah 3, 4 pangkat 6. Sama kan hasilnya kalau dikalikan. Jadi kembali ke konsep tadi maksudnya ya. Mengapa pangkatnya cukup langsung dikalikan saja? Ini konsep awalnya. Oke, X pangkat 3 tutup kurung pangkat 4. Artinya X-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, karena X-nya ada sebanyak 4 kali, X pangkat 3-nya sebanyak 4 kali, maka pangkatnya cukup kita jumlahkan. Jadi, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Maka hasilnya 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12. Hasilnya X pangkat 12. Kalau cara singkatnya mudah, tinggal kita kalikan saja. Jadi, X pangkat 3, pangkat 4. Kalau mau pakai cara praktis tadi, kita kalikan saja. X pangkat 3 kali 4. 3 kali 4 tadi hasilnya 12, X pangkat 12. Boleh pakai cara seperti ini langsung ya. Ini lebih ke konsep biar kalian memahami cara yang di sini ya. Paham? Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Memangkatkan suatu perkalian bilangan. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan A dikali B pangkat M. Artinya, apabila ada 2 angka di dalam kurung dan dipangkatkan dengan sebuah angka atau huruf, maka masing-masing mendapatkan pangkat tersebut. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh, 2 dikali 3 pangkat 3. Maka masing-masing mendapatkan pangkat 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Paham ya? Oke, next. Contoh. Ya, di sini 4 pangkat Y kuadrat. Di sini lebih ke pemahaman konsep kayak yang tadi ya. Mengapa dia bisa dapat masing-masing pangkat. Jadi 4Y. 4Y pangkat 2 artinya 4Y-nya ada sebanyak 2 kali. Ada sebanyak 2 kali. Jadi 4Y kali 4Y. Kemudian langkah berikutnya kita kelompokkan. Basis yang sama. Artinya 4 sama 4, Y sama Y. Jadi 4 kali 4, Y sama Y. Y kali Y. Jadi 4 kali 4, karena 4-nya ada 2 kali, maka 4 pangkat 2. Karena Y-nya ada 2 kali, maka Y-nya pangkat 2. Ini ubah ke dalam bentuk perpangkatan ya. Kemudian terakhir 4 pangkat 4 itu adalah 4 kali 4 hasilnya 16. Maka hasilnya 16 Y kuadrat. Y kuadratnya turun saja karena dia tidak ada angka, hanya berupa huruf, jadi hanya mengikuti.
Bu, boleh nggak pakai yang tadi rumus tadi, yang cepat tadi? Boleh jawabannya ya. Jadi kalau kita mau pakai rumus yang cepat tadi, 4Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat Y kuadrat. Masing-masing dapat pangkat. Maka 4 kuadrat itu 4 kali 4, 16. Y kuadrat ngikut saja, karena dia hanya berupa huruf ya. Oke, gitu. Sama kan hasilnya? Nah, seperti itu konsepnya ya. Kemudian kita ke contoh berikutnya. Di sini ada WY pangkat 3. WY pangkat 3 artinya WY-nya ini dikalikan sebanyak 3 kali, sebanyak pangkatnya. WY dikali WY dikali WY. Langkah berikutnya kita kelompokkan. W sama W, Y sama Y. Ya. W-nya ada 3 kali, maka kita buat W kali W kali W. Kemudian kita kelompokkan yang Y. Y-nya ada 3 kali, maka Y kali Y kali Y. Maka karena W-nya ada 3 kali, kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan menjadi W pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Seperti ini. Bu, boleh nggak pakai cara singkat kayak tadi? Boleh jawabannya. Jadi kalau pakai cara singkat, W Y pangkat 3 sama dengan, kalau kita pakai rumus tadi langsung aja dapat W pangkat 3, Y pangkat 3. Masing-masing dapat pangkat. Mudah kan? Jadi enak yang cara yang ini, apa cara yang ini? Saya rasa Anda memilih cara yang ini ya. Oke, next kita ke slide berikutnya. Oke, sederhana. Di sini ada latihan soal. Saya kasih latihan soal. Kerjakan soal nomor 1 A, B, dan D ya. Sederhanakan perpangkatan berikut ini. Jadi yang 1A itu basisnya sama, pangkatnya beda, langsung dijumlahkan aja pangkatnya. Jadi 4 pangkat 6 tambah 3 berapa hasilnya. Sama juga berlaku juga untuk yang B, dan yang D itu pangkatnya dikali 5 pangkat 2 tutup kurung 3. Berarti pangkatnya dikalikan ya. Oke, next ke nomor 3. Sederhanakan operasi aljabar berikut ini. Ini latihan soalnya. Kalian kerjakan yang B dengan C saja. Yang A akan saya jelaskan bagaimana mengerjakannya, Bu. Banyak benar itu ya. Nanti saya jelaskan dulu. Jadi sini saya jelaskan yang A. Tugasnya kerjakan yang B dan C untuk tugas ya. Yang ini saya contoh yang A. Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 3Y pangkat 2. Maka Y pangkat 3 sama 2Y pangkat 7 saya salin ulang karena tidak ada kurung. Yang ada tanda kurung itu hanya 3Y pangkat 2 dikali 2Y pangkat 7 dikali. Oke, ini ada pangkat ya. Nah, 3 pangkat 2 Y pangkat 2. Ini pakai sifat yang A dikali B pangkat M. Maka A pangkat M dikali B pangkat M ya. Ini. Kemudian, nah ini kan kita kelompokkan yang basisnya. Sama Y. Ya. Jadi Y pangkat 3 atau boleh langsung aja. Kita lihat di sini. Di sini yang ada Y-nya ini kan 1, 2, 3. Oke, Y-nya kita lihat pangkat Y. 3 tambah 7 tambah 2. 3 tambah 7, 10. 10 tambah 2, 12. Berarti Y pangkat 12. Dikali 3, di sini kita lihat dulu. Ini 2-nya sudah sendirian ya. Ini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? Ini dikali 2 ya. 2 dikali 3 pangkat 2. Artinya 3-nya sebanyak 2 kali. 3 kali 3, 9. Lanjut, maka saya sambung di sini ya. Maka Y pangkat 12 dikali
2 kali 9 itu 18. Jadi jawabannya berapa? Ya, jawabannya 18 Y pangkat 12 ya, karena angka harus di depan, tidak boleh angka di belakang ya. Jadi 18 Y pangkat 12. Oke, paham ya sampai sini materi kita. Next, kita jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang lebih bagus lagi. Oke, bye.